Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu mengenai agenda 3 yang sudah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Nikomang Sapita Gayatri, di mana saya memiliki jabatan yaitu adalah petugas lalu lintas dan angkutan transportasi, tepatnya di Direktorat Lalu Lintas, Subdit Lalu Lintas Transportasi Darat, Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 134 Tahun 2022 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat beberapa isu-isu yang dapat saya ambil di unit kerja saya. Yang pertama yaitu adalah belum adanya inventarisasi surat masuk secara digital terkait permohonan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Yang kedua, belum adanya rekapan data yang berbentuk spasial pada pemasangan perlengkapan jalan pada tahun 2024. Dan yang ketiga, yaitu belum adanya database persentase tercapainya pemasangan perlengkapan jalan di seluruh wilayah Jabodetabek periode 2021 hingga tahun 2029. Dimana terkait isu yang pertama, dalam kondisi existing di sini, surat yang masuk khususnya ke Direktorat Lalu Lintas Subdirektorat RLTD belum terinventarisasi secara digital dan hanya dikumpulkan saja. Dan pemohon yang mengajukan permohonan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan tidak mengetahui bagaimana perkembangan dari surat itu sendiri. Yang kedua, belum adanya rekap data yang berbentuk spasial pada pemasangan perlengkapan jalan tahun 2024, mana pemasangan perlengkapan jalan yang berupa APJ, rambu overhead, rambu petunjuk pendahulu jurusan atau RPPJ, warning light, cermin tikung, dan paku jalan masih belum terekap secara rapi dalam bentuk spasial, melainkan hanya masih dalam bentuk Excel. Sehingga diperlukan digitalisasi agar memudahkan monitoring, evaluasi, analisis, dan penyajian data. Selanjutnya adalah belum adanya database persentase tercapainya pemasangan perlengkapan jalan. Rekap pemasangan yang diterima dari kontraktor di sini masih hanya dalam berbentuk Excel yang diadakan di setiap tahunnya. Jadi tidak di BPTJ tidak mengetahui bagaimana progres pemasangan perlengkapan jalan itu dari tahun 2021 dan hingga di akhir nanti 2029 berapa persentase. Berdasarkan isu-isu yang sudah didapat, di sini terdapat dampak-dampak yang mungkin terjadi jika nantinya isu-isu tersebut tidak dilakukan pemecahan masalah. Untuk isu yang pertama yaitu terkait inventarisasi surat masuk, maka yang pertama, tidak terdapat arsip digital mengenai surat masuk dan tanggapan terkait permohonan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, sehingga nantinya surat masuk tersebut bisa saja tercecer ataupun hilang. Yang kedua, seluruh pegawai BPTJ, khususnya Subdit RLTJ, tidak mengetahui perkembangan dan tindak lanjut dari surat masuk yang diajukan. Mungkin hanya beberapa pegawai saja, sehingga yang lainnya tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari surat tersebut. Yang ketiga, pihak pemohon tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut dan progres perkembangan dari surat yang diajukan. Selanjutnya, untuk isu yang nomor 2, yaitu belum adanya rekap data yang berbentuk spasial pada pemasangan perlengkapan jalan pada tahun 2024. Jika tidak terjadi penyelesaian masalah ini, maka yang bisa terjadi yaitu adalah pertama, tidak bisa mengetahui lokasi pemasangan perlengkapan jalan dengan mudah. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan penyajian data, evaluasi, dan monitoring. Yang ketiga adalah data yang tersimpan tidak rapi. Selanjutnya, yaitu belum adanya database persentase tercapainya pemasangan perlengkapan jalan di wilayah Jabodetabek periode 2021 sampai 2029. Di mana dampak yang terjadi jika permasalahan tidak diselesaikan yaitu adalah tidak bisa mengetahui perkembangan pemasangan perlengkapan jalan secara menyeluruh. Yang kedua, terjadinya tumpang tindih terhadap pemasangan perlengkapan jalan di seluruh wilayah Jabodetabek. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan penyajian data dan evaluasi. Selanjutnya, di sini saya melakukan tapisan isu yaitu menggunakan metode USG atau
disingkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Dalam proses penetapan isu terpilih, diperlukan suatu alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas, yaitu menggunakan kriteria teknik analisis USG dengan menetapkan rentang nilai 1 sampai 5. Urgensi sendiri adalah seberapa mendesaknya suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dari analisis yang saya lakukan, di sini peringkat pertama yaitu adalah belum adanya inventarisasi surat masuk terkait permohonan pemasangan pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah Jabodetabek. Sehingga di sini saya melakukan gagasan kreatif, yaitu adalah membuat Google Form permohonan pemasangan pemeliharaan perlengkapan jalan. Seperti sudah ada contoh yang saya berikan, yaitu terdapat formulir yang diisi oleh pemohon, dan nantinya dalam formulir ini juga kita bisa berkomunikasi dengan pemohon bagaimana tindak lanjut dari surat yang mereka ajukan. Dengan menggunakan Google Form tersebut dapat mempermudah proses dari inventarisasi, sehingga surat-surat masuk yang nantinya masuk ke BPTJ dapat memiliki arsip secara digital dan dapat dicari jika nantinya ada keperluan-keperluan mendesak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.